Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, sungguh betapa mulia akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang membuat dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam sangat berhasil, di antara sebabnya adalah bagusnya akhlak beliau, mulianya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat orang-orang Madinah berbondong-bondong berkumpul di gerbang kota Madinah saat mendengar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah ke Madinah. Sementara itu beberapa sahabat sudah berada di Madinah dahulu. Orang-orang itu berdiri di depan, di ujung-ujung kota Madinah, berkumpul menunggu kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita. Ketika sore telah menjelang dan Nabi tak kunjung datang, mereka pulang lagi ke rumah. Begitu besoknya berkumpul lagi melihat. Maka ketika pada suatu hari seseorang yang berada di ketinggian berteriak, "Wahai, itu Nabi Muhammad sudah tampak hadir bersama sahabatnya." Maka mereka orang-orang Madinah berbondong-bondong keluar rumah. Yang laki-laki menuju keluar kota Madinah menyambut Nabi Muhammad SAW bersama anak-anak laki-laki. Sementara para wanitanya berada di depan rumah. Ada yang di rumah di tingkat atas melihat dari jauh. Oh, itu Nabi Muhammad SAW. Mereka bergembira menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Itu di antara sebabnya adalah mereka semua mendengar bahwa betapa mulianya Nabi Muhammad SAW, betapa agungnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bersuka cita menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW belum sehari berada di Madinah, ada seorang ibu yang membawa anaknya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Anaknya berlari, berlompat-lompat, senang sekali mengikuti ibunya. Dan anaknya sudah ditanya, dia akan diserahkan kepada Nabi Muhammad. Dia senang menjawab, "Iya ibu, aku mau ikut Nabi Muhammad." Maka seorang ibu ini menemui Nabi Muhammad SAW. "Wahai Nabi, orang-orang sudah memberikan hadiah kepada dirimu, sementara aku tidak ada yang aku serahkan sebagai hadiah untukmu. Ini aku mempunyai anak, namanya Anas. Kalau engkau berkenan, Anas, aku minta untuk ikut kepadamu, menjadi pembantumu." Nabi Muhammad SAW melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu saat itu kecil. Nabi Muhammad senang, Anas juga senang. Lalu Nabi Muhammad berkenan menerima Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka sejak itu Anas bin Malik yang masih anak-anak menuju remaja mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai pembantu Nabi Muhammad SAW. Betapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, selama 10 tahun aku ikut Nabi Muhammad SAW, tak pernah sekalipun Nabi Muhammad itu berkata, "Ah." Tak pernah.
Ini menandakan betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini menurut Anas tidak pernah sekalipun mengomentari sesuatu yang aku kerjakan. Kenapa kau mengerjakan ini? Tidak pernah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah mengomentari sesuatu yang tidak aku kerjakan. Kenapa tidak kau kerjakan? Tidak pernah. Itulah betapa sabar sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada diriku sebagai seorang pembantunya. Bahkan ketika diriku melakukan kesalahan, pada suatu hari aku diminta oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sebuah urusan. Lalu aku berangkat. Ketika perjalanan menuju menyelesaikan urusan itu, aku melewati pasar. Dan di pasar aku ketemu anak-anak yang lain sedang bermain. Aku lupa. Lalu aku ikut bergabung bersama teman-teman. Aku bermain di sana. Di saat asik bermain dengan teman-teman itu, tiba-tiba pakaianku disentuh dari belakang oleh seseorang. Aku menoleh, ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali mungkin orang lain ketika menyuruh seseorang menyelesaikan persoalan malah ditinggal main, barangkali mungkin marah. Tapi apa yang aku lihat? Ketika melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada tampak marah. Dia malah tersenyum. Wahai Unes. Unes adalah panggilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap diriku, kata Anas. Anas bin Malik, panggilan sayang Nabi kepada Anas itu Unes. Wahai Unes, segera selesaikan apa yang aku minta kepadamu untuk menyelesaikan. Baik Nabi, sekarang juga. Maka aku berlari menyelesaikan. Betapa sabarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika suatu hari aku tidak mampu menyelesaikan tugasku di dalam melayani Nabi Muhammad SAW dengan baik, aku dimarahi oleh saudaraku, kata Anas radhiyallahu anhu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendengar aku dimarahi oleh saudaraku? Nabi Muhammad SAW membela aku. Tidak masalah, tidak masalah. Dia tidak mampu melakukan itu secara sempurna karena belum mampu. Kalau dia mampu, mesti dia selesaikan dengan sempurna. Nabi Muhammad SAW membela ketika aku dimarahi oleh saudaraku. Itulah akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang lain di masjid. Di saat seperti itu, tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang datang. Tanpa babi ibu, seorang Arab Badui itu disebut Arab Badui karena dia adalah seorang Arab yang jauh dari kota, yang tinggal di dusun yang jauh. Yang barangkali mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang baik sehingga tidak mengerti bagaimana tata cara atau melakukan etika di depan orang banyak. Tiba-tiba seorang Arab Badui itu kencing atau buang air kecil di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kencing itu para sahabat yang lainnya nyaris merespon, ingin marah kepada orang Arab Badui itu, ingin dimarahi. Nabi langsung stop, jangan. Biarkan ia selesai kencing. Kita bayangin di saat kencing di tengah-tengah lalu dimarahi gitu. Itu mandek bagaimana? Nabi tidak marah. Masjidnya dikencingi oleh Arab Badui itu, ya karena dia tidak tahu gitu masjid. Dan sebaiknya bagaimana sikapnya kalau di masjid tidak boleh kencing, tidak tahu dia. Nabi melarang para sahabatnya untuk marah. Setelah selesai, Nabi Muhammad SAW mendekati si Arab Badui itu. Lalu dikasih tahu bahwa ini masjid, lain kali jangan kencing di sini, jangan pipis di sini. Lalu Nabi Muhammad SAW meminta kepada para sahabat untuk mengambil seember air. Lalu beliau mengguyur bekas pipisnya itu. Kita mengetahui bahwa pada waktu itu masjidnya bukan seperti sekarang, masjidnya sudah dikeramik bagus belum. Masjidnya ya tanah pasir biasa, tinggal disiram, disucikan. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mudah marah, apalagi mengetahui kekeliruan itu dilakukan oleh orang yang tidak tahu. Nabi sabar. Dan setelah itu baru memberitahu. Coba kalau waktu itu tiba-tiba orang-orang merespon marah dan Nabi juga ikut marah, tentu si Arab Badui itu malah menjauh dari Islam. Menjauh dari Islam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah menceritakan
pada suatu hari aku berjalan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memakai selendang besar dari Najran. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang mendekati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memegang selendangnya itu dengan kuat, dipegang dengan kasar. Lalu ia meminta selendangnya itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Memberikan selendang itu kepada si Arab Badui dengan tersenyum. Betapa mulia akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dimanapun berada, sebagai umatnya, semoga kita terinspirasi terus menerus. Bagaimana kita berakhlak setiap hari. Baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun berakhlak kepada sesama manusia, untuk meniru, untuk mencontoh, untuk meneladani kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak. Semoga dengan demikian kita semakin mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semakin menjadi baik karena meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kehidupan kita bahagia di dunia ini, bahagia di akhirat kelak. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.